Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema peta zaman. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan kita atau kehidupan dunia ini tidak akan seperti ini terus. Pagi, siang, sore, enggak seperti itu terus, saudara. Tetapi akan memiliki banyak sekali pergantian sampai dunia ini betul-betul berakhir. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan penerangan ini kepada saudara sekalian tentang bagaimana peta zaman yang akan saya mulai dari hari ini, di mana kita sedang menunggu kedatangan Yeshua HaMashiach sebagai mempelai pria kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita hidup di sekarang ini, nanti akan ada zaman yang baru, yaitu yang dikenal dengan zaman anti HaMashiach. Nah, di sini dibarengi dengan kedatangan Tuhan yang dikenal dengan rapture. Jadi, antara rapture dan anti HaMashiach 666 ini, itu ada 3 pemahaman, saudara-saudara. Yang pertama adalah rapture dulu, pengangkatan dulu, baru anti HaMashiach. Pemahaman yang kedua adalah anti HaMashiach mulai bergerak terlebih dahulu, baru rapture. Separuhnya lagi kekuasaan mereka. Jadi anti HaMashiach 666 itu yang ditulis dalam kitab suci akan menguasai dunia ini selama 7 tahun. Nah, ini pemahaman yang kedua adalah yang dikenal dengan mid-tribulation, atau kesusahan besar itu ada di tengah-tengah, saudara. Kalau yang pertama tadi, pre-tribulation, jadi awal. Ya, jadi terjadi kesulitan besar, baru pengangkatan. Itu yang ketiga, saudara-saudara. Jadi yang pertama, rapture dulu, baru anti HaMashiach. Yang kedua adalah anti HaMashiach 3,5 tahun pertama menguasai dunia ini, kemudian 3,5 tahunnya lagi dia total menguasai dunia ini. Ya, jadi di tengah-tengahnya terjadi rapture. Dan yang terakhir adalah anti HaMashiach dulu, baru setelah itu rapture. Nah, kalau saya mau mengambil bagian yang mana? Selama ini setelah saya pelajari, saya lebih cenderung untuk mengambil yang mid-tribulation. Artinya begini, masa pemerintahan anti HaMashiach itu kan 7 tahun, saudara ya. Nah, setengah tahun, separuhnya, itu mereka bergerak menguasai dunia ini. Sama seperti kalau kita lihat sekarang ini, yang nampak muncul di permukaan, semua negara ini kan banyak, saudara ya. Ada negara Brasil, ada Cina, ada Amerika, Indonesia, ada banyak sekali negara di dunia ini. Sekarang yang muncul ke permukaan, itu siapa? Kalau sekarang ini. Tahu? Itulah yang dikenal dengan one world order. Satu sistem pemerintahan tunggal, ya, yang sekarang muncul. Buktinya apa? Ketika sistem itu mengatakan harus begini, seluruh dunia ikut. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi seolah-olah negara itu sudah tidak punya lagi kedaulatan masing-masing. Harus ikut pola ini satu.
Dan ini sudah di depan mata kita, saudara-saudara. Jadi saya mengatakan inilah mereka yang sudah mulai bergerak. Nah, saudara yang terkasih, anti-Hamasyah ini untuk mempersiapkan berkuasanya secara mutlak, mereka harus memasang tiap manusia di atas muka bumi ini dengan chip digital tracking. Saudara tahu chip digital tracking adalah setiap manusia yang diberikan itu, maka keberadaan saudara kemanapun, saudara akan bisa dilacak. Kira-kira itu kapan ya saudara-saudara? Sekarang. Ya. Terlepas orang mau percaya atau tidak, itu hak saudara. Tapi kalau saya meyakini bahwa sekarang inilah NWO sudah membuat sebuah keputusan, mereka tidak akan mundur seperti waktu 2-3 tahun yang lalu. Dia sudah harus bergerak. Istilahnya sudah kebelet berkuasa. Semua manusia diberi chip digital tracking, saudara. Nah, disitulah nanti setelah semua manusia, makanya semua harus didesak, harus begitu. Setelah itu, maka akan muncul sistem keuangan tunggal. Sistem currency, ya, masalah keuangan, tidak ada lagi uang yang ya masing-masing tiap negara punya keuangan, tidak. Nanti akan disatukan sistemnya. Kemudian muncul lagi sistem pemerintahan tunggal. Nah, ini sudah mulai kelihatan di depan mata kita. Semua negara di atas muka bumi ini nggak bisa bergerak. Mereka harus ikutin polanya. Kemudian nanti akan muncul sistem agama tunggal. Masih ada yang bilang masih lama, berarti saudara tidak tahu kode dari alam semesta. Kalau orang yang paham akan dunia alam roh, dia akan ngerti betul. Bahwa ada kode-kode alam semesta yang nyata di depan mata kita. Tapi kalau orang yang cuma mempelajarinya hanya Musa, Daud, Harun, Herodes, Fir'aun, yang nggak ngerti apa-apa, saudara-saudara. Tapi kalau kita mau mempelajari dunia sekuler, baru kita akan tahu bahwa kita sudah berada di dalam penguasaan mereka. Jadi semuanya sudah dipersiapkan, saudara-saudara. Di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 13 ayat 17 dan 18 sangat jelas di sana dikatakan, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu dan bilangan namanya. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu. Karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Nah, saudara yang terkasih, kalau saya merenungkan, memang agenda mereka itu luar biasa, sudah terperinci sekali. Kenapa tidak diberi chip data terlebih dahulu, tetapi menggunakan tracking terlebih dahulu? Karena kalau dikasih chip data, orang bisa ngilang, saudara-saudara. Ngilang mau pergi kemana nggak ketahuan sama mereka, nggak terdeteksi. Tetapi berbeda kalau yang diberi itu adalah tracking. Saudara mau lari kemanapun akan ketahuan. Apalagi sekarang mereka sudah mempersiapkan sinyal 5G di seluruh dunia. Semua selalu mengglobal, saudara-saudara.
Nah, setelah peristiwa itu, ya, semua sudah ada dalam penguasaannya, mereka betul-betul akan berkuasa di atas muka bumi ini, dan Yesua datang di awan-awan, dan semua orang percaya itu akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Dan inilah yang menjadi tujuan kita, saudara. Jangan sampai kita ketinggalan. Dan yang namanya rapture atau pengangkatan, itu sebenarnya adalah berakhirnya zaman Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus kembali ke Syamaim, maka kita semua, orang-orang yang sudah percaya, bahkan saya menambahi, bagi saudara yang sudah mengakui Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, jangan tunda lagi, segera meteraikan hidup saudara dengan nama Bapa Yahweh dalam baptisan pembaharuan. Ini bukan saya bicara masalah doktrin atau bicara masalah sinode atau bicara masalah kekristenan. No, tidak sama sekali. Tapi saya hanya berbicara kembali atas nama firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi yang tidak percaya akan dihukumkan. Mungkin saudara akan berkata, oh saya sudah dibaptis. Betul. Tapi Anda dibaptis dalam nama siapa? Itu yang penting, saudara. Kenapa orang begitu sulit untuk masuk dalam baptisan pembaharuan? Apa yang Anda takutkan sekarang? Bukankah itu meterai kepemilikan? Nah, untuk masalah ini saya sudah sering berbicara, tapi saya akan terus lanjut masalah peta zaman ini. Jadi saudara, ketika Roh Kudus terangkat kembali ke Syamaim dan kita bersama-sama dibawanya serta, itulah yang namanya rapture. Setelah rapture, dunia ini, bumi ini, tidak ada Tuhan sama sekali, saudara. Bisa nggak kita membayangkan dunia tanpa Tuhan itu macam apa? Sangat mengerikan, karena setan akan beria-ria, bersukacita di atas muka bumi ini, menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Saya kutip dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya sekarang ada yang sedang menahannya, hingga dia dapat muncul dari tengah-tengahnya. Siapa yang menahan anti Hamasiah ini? Tidak lain adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus kembali, saudara bisa bayangkan, setan mau melakukan kegiatan apapun, tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Sistem pemerintahan tunggal itu sudah sangat mudah. Karena sekarang hampir seluruh dunia sudah berada di bawah kendali mereka. Apapun yang mereka katakan akan diikuti oleh negara-negara yang sudah menandatangani The Great Reset. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sistem agama tunggal lah ini yang akan rame nantinya, saudara-saudara. Kalau beberapa waktu yang lalu, mereka ini sudah mendeklarasikan sistem agama tunggal di Jepang. Tetapi semua agama di atas muka bumi yang dideklarasikan itu masih boleh menggunakan tata cara mereka masing-masing. Ya jelas dong, mau cari simpati. Kalau nggak boleh ya pasti mereka nggak ada yang mau. Boleh, silahkan. Dukung, saudara-saudara. Nah, lalu ketika nanti sistem agama tunggal itu mulai dicetuskan di atas muka bumi,
maka masing-masing agama tidak boleh lagi menggunakan caranya sendiri-sendiri, tapi harus menggunakan cara satu-satu, yaitu sistem agama tunggal. Lalu yang dipertanyakan, terus siapa yang menjadi titik sesembahan? Yang menjadi titik sesembahan adalah all seeing eyes. Saudara tentu tahu all seeing eyes itu apa? Si mata satu, saudara. Itulah yang menjadi pusat pemujaan mereka. Bahkan yang akan menjadi sosoknya adalah Baphomet. Saya sudah pernah menceritakan hal ini. Patung Baphomet itu sendiri sudah ada di Amerika, sangat besar. Dan patung Baphomet itu sebetulnya didirikan di tempat di mana dulu 10 Torah Moshe ada di situ. 10 Torah Moshe itu disingkirkan, diganti sosok Baphomet. Jadi mereka sudah betul-betul terperinci, saudara. Nah, di sini kita akan lihat sesuatu yang mengerikan. Orang-orang yang tidak rohani, mereka nggak pusing dengan sistem agama tunggal. Mau siapa yang disembah emang gua pikirin. Pokoknya saya bisa bekerja. Pokoknya saya bisa cari duit. Tapi berbeda dengan kaum agamawi. Semua agama yang betul-betul mereka konsisten dengan kepercayaannya, ketika dalam penyatuan ini mereka pasti tidak akan bisa terima. Tapi kalau sampai mereka tidak bisa menerima, maka mereka akan ditangkap dan mereka akan mengalami siksaan yang berat. Sekalipun tubuh mereka saat nanti mereka merasa aman, tapi pada saat itu mereka tidak lagi aman. Mereka mau lari kemana? Akan ketahuan, karena di tubuhnya sudah ada chip digital tracking. Mau lari ke atas gunung, ke atas gunung pun ada sinyal. Ingat, sinyal 5G itu sinyal yang memiliki kekuatan dan daya pancarnya itu luar biasa. Kecepatannya saja 100 kali lipat dari kecepatan 4G, saudara. Dan kita lihat di berbagai penjuru dunia sudah mulai dipasang. Kalau saudara ingin tahu sinyal 5G antena yang dikenal dengan station relay-nya mereka, saudara lihat ada antena yang bentuknya seperti pohon. Nah itu 5G, saudara-saudara. Dan itu di seluruh dunia sudah mulai dipasangin. Nah, di kitab Markus pasal 13 ayat 19 dan 20, ya, di situ nanti akan dikatakan akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi sejak awal diciptakan Tuhan. Kesulitan yang sangat mengerikan. Tetapi sayang sekali, orang diseksa tetapi tidak bisa mati, saudara. Itu sebabnya di ayat 20 dikatakan bahwa waktunya dipersingkat. Saya tidak tahu apakah saudara ini menyadari atau tidak, bahwa sekarang itu waktu cepatnya luar biasa, saudara. 1 minggu itu rasanya cepat sekali. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus menyadari hal ini. Ya. Karena di ayat itu dikatakan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka orang-orang pilihan bisa tidak selamat. Sekali lagi, ketika nanti sistem agama tunggal itu diterapkan, mau lari kemana? Tubuh mereka sudah ada pelacaknya. Mau ke tengah laut pun akan ketahuan. Orang-orang yang tadinya merasa aman, nyaman, mereka bilang aku bisa bepergian ke sana kemari,
aku bisa membeli dan menjual, aku bisa lakukan apa saja. Pada hari itu semuanya akan berubah. Dia harus ikutin sistem ini. Kalau tidak, Anda dianggap teroris. Disinilah nanti akan tergenapi bagaimana manusia itu berusaha ingin mati, tetapi kematian lari meninggalkan mereka. Seperti yang tertulis di dalam kitab Gilyahna pasal 9 ayat 6 atau kitab Wahyu. Dan pada hari-hari itu manusia akan mencari kematian, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka ingin mati tapi kematian akan lari dari mereka. Dunia ini betul-betul dipisahkan, saudara. Orang-orang yang percaya diselamatkan seperti persis zaman Nuh. Saudara tentu tahu, Nuh itu waktu dunia ditenggelamkan, itu bukan banjir lokal loh, saudara. Jangan salah berpikir. Waktu banjir Nuh, itu banjir seluruh dunia. Kenapa hal itu terjadi? Karena setan berusaha untuk merusak DNA manusia. Yang sebelumnya kita tahu adanya gerombolan malaikat semiasa yang menyetubuhi perempuan-perempuan cantik. Sehingga di situ terjadi perubahan DNA. Sekarang pun terjadi raksasa-raksasa itu berusaha untuk mengubah DNA manusia. Anti-Hamasyah ini akan berakhir. Ya, ketika Yesua datang kembali pada periode yang kedua. Waktu Yesua datang pertama, dia hanya di awan-awan saja. Dan kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Itulah yang dikenal dengan rapture. Setelah anti-Hamasyah berkuasa, maka Yesua datang untuk yang kedua kalinya. Tetapi kali ini dia datang bukan di awan-awan. Nubuatan Nabi Zakaria digenapi bahwa Yesua akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, saudara-saudara. Saudara bisa lihat nubuatan itu ada dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat yang keempat. Dan apa yang terjadi ketika kaki Yesua menempel di Bukit Zaitun, maka bukit itu akan terbelah. Dahsyatnya luar biasa, saudara. Dan disitulah terjadi perang besar yang disebut dengan perang Harmagedon. Tanda-tanda tentang perang ini sudah nyata di depan mata. Perang Harmagedon, kata Harmagedon itu diambil dari sebuah nama lembah di Israel yang disebut dengan lembah Megiddo. Dan saudara tahu di sekitar lembah itu sekarang mulai bermunculan binatang-binatang pemakan bangkai dengan jenis yang baru. Pertanyaannya, dari mana mereka muncul dan untuk apa mereka muncul? Tidak lain adalah mereka dipersiapkan untuk pesta mayat yang akan terjadi di perang Harmagedon nanti di lembah Megiddo, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setelah terjadinya perang Harmagedon dan setan itu ditangkap karena setan itu akan dimasukkan ke dalam penjara yang dikenal dengan Abusos. Dan disitulah Yesua yang pegang kuncinya. Maka bayangin kalau anti-Hamasyah itu tidak ada Tuhan, maka setelah perang Harmagedon, dunia dan bumi ini tidak ada setan, saudara. Kalau dunia ini tidak ada setan, yang ada adalah kekuatan Tuhan.
Dan itulah yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai. Saya akan bacakan di kitab Gilyahna atau Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Dan aku melihat seorang malaikat yang turun dari Syamaim dengan memegang kunci Abusos dan sebuah rantai besar pada tangannya. Dan dia menangkap naga itu, yaitu si ular tua yang adalah Satan, dan dia membelenggunya selama 1000 tahun. Dan dia melemparkannya ke dalam Abusos dan menutupnya dan memeteraikan di atasnya supaya dia tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa sampai masa 1000 tahun digenapi. Dan setelah masa ini dia harus dibebaskan untuk beberapa saat. Jadi dunia ini akan masuk ke kerajaan yang disebut dengan kerajaan milenium. Kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai itu adanya di bumi tempat kita berpijak, saudara. Dan bumi ini akan dikembalikan seperti pada zaman sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang jelas tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi gontok-gontokan. Dan kitab suci menulis bahwa anak-anak akan bermain dengan ular dan tidak membahayakan. Singa akan makan rumput seperti domba. Dan dikatakan orang yang mati umur 100 tahun itu dianggap orang yang mati muda dan kena kutuk. Dunia ini betul-betul nyaman luar biasa. Besi tidak lagi bisa karatan. Mesin perang akan dilebur menjadi mata bajak. Dunia ini benar-benar dalam keadaan nyaman. Manusia hidup dalam ketenangan. Sekarang ada sistem pemerintahan tunggal yang sesungguhnya di mana Yeshua HaMashiach sebagai pimpinan tertingginya, saudara. Haleluya. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, siapakah yang berada di kerajaan milenium ini? Ada orang yang sempat bertanya dan saya katakan, orang-orang yang masuk ke kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang yang bisa bertahan pada zaman anti Hamashiach. Makanya kita siap-siap sekarang setelah kita rapture, kan banyak yang ketinggalan, saudara. Yang ketinggalan itu baru ngeh gitu loh. Wow, ternyata benar anti Hamashiach itu seperti ini. Sudah, dunia ini kacau balau. Dan orang-orang yang bisa bertahan melewati kerajaan 3,5 tahun anti Hamashiach, maka orang itu berhak masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Dan di kerajaan 1000 tahun damai itu ada sistem pemerintahan tunggal. Dan itu terdiri dari 2 dimensi, saudara. Yang pertama adalah orang-orang yang ketinggalan itu dimensinya dimensi fisik biasa. Ya, fisik tubuh dan darah. Yang memerintah itu adalah orang-orang yang mati syahid, yang mati dipenggal, orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa. Dia memerintah dengan tubuh kemuliaan. Itu di kerajaan 1000 tahun, Bapak Ibu. Disinilah kita melihat ada sistem pemerintahan dengan 2 dimensi. Yang satu dimensi fisik, yang memerintah dimensi tubuh kemuliaan. Sekarang pertanyaannya sampai di sini, saudara paham? Nah,
kerajaan 1000 tahun damai ini juga berakhir. Di penghujung kerajaan 1000 tahun damai, maka setan-setan itu dikeluarkan lagi dari penjara Abysos. Dan apa yang terjadi? Ketika dia keluar, setannya ngamuk enggak, saudara? Ngamuk luar biasa. Ketika dia ngamuk nanti, nah disinilah Yesua sendiri yang akan mengobrak-abrik kekuatan setan, saudara. Dan disitulah terjadi perang besar lagi yang dikenal dengan perang Gog Magog, saudara. Dan perang Gog Magog ini adalah perang berakhirnya kerajaan 1000 tahun damai. Lalu, setelah kerajaan 1000 tahun damai, apa yang akan terjadi di tindakan selanjutnya? Tidak lain adalah kita masuk ke masa pemisahan yang dikenal dengan penghakiman tahta putih. Itulah penghakiman terakhir. Disitulah kelak setiap manusia akan dihakimi. Baru setelah itu muncullah orang yang benar akan dibawa ke Shamayim, kerajaan sorga. Nah di situ sorga benar-benar ada. Kalau sekarang belum, saudara-saudara. Sekarang baru Pardes atau Firdaus dan Sheol, saudara-saudara. Ya. Tapi nanti setelah pengadilan tahta putih, maka disitulah surga dan neraka ada. Kita semua, saya meyakini, kita pasti akan sampai di Shamayim, di kerajaan surga. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti streaming kami. Selama saudara percaya dalam nama Bapa Yahweh dan Yesua HaMasyiah, serta sudah termeterai. Sayang sekali ya, masalah meterai ini sangat jarang orang memberitahukan, saudara. Padahal ini sangat penting sekali. Orang-orang yang termeterai itulah yang kelak akan mengalami rapture. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita jangan ikutin apa kata banyak orang, tapi ikutin apa kata firman Tuhan. Tuhan tidak peduli sekalipun seluruh negeri itu menolak, sekalipun yang tunduk hanya satu keluarga seperti Noah. Ternyata Noah yang selamat, saudara, sementara yang lain tidak. Jadi saya menghimbau sekali lagi, mumpung masih ada waktu, saudara masih bahkan baptisan pembaharuan streaming pun masih bisa. Tapi kelak, ketika Great Reset itu sudah mulai terjadi, maka seluruh internet akan dimatikan di seluruh dunia. Dan saudara tidak lagi bisa mengakses internet, kecuali saudara yang memiliki tanda bilangan binatang itu. Ada beberapa negara yang sudah mulai menerapkan hal ini, saudara. Yang bisa mengakses hanya mereka yang memiliki tanda bilangan binatang itu. Dan saya yakin akan menyeluruh di seluruh dunia. Dan setelah terjadi pengadilan atau penghakiman tahta putih, muncul surga dan neraka yang sesungguhnya, maka itulah yang disebut dengan zaman kekekalan. Setelah zaman kekal itu ada, masihkah ada manusia di bumi ini? Tidak ada, saudara. Maka bumi ini harus dimusnahkan. Itu tergenapi dari nubuatan Rabi Kefa atau Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 saya akan bacakan untuk saudara. Namun hari Tuhan akan datang seperti pencuri di waktu malam. Olehnya langit akan berlalu dengan suara gemuruh,
dan anasir-anasir akan lebur dengan terbakar panas yang membara, juga bumi dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Jadi anasir-anasir itu adalah termasuk virus-virus yang terkecil sekalipun betul-betul akan dimusnahkan. Selanjutnya dengan leburnya semua itu, betapa perlunya kamu untuk ada dalam perilaku yang kudus dan dalam kesalehan, sambil menanti dan menyegerakan kedatangan hari Elohim, yang olehnya langit akan lebur dengan terbakar api, dan anasir-anasir akan meleleh dengan terbakar panas yang membara. Dan sesuai dengan janjinya, kita sedang menantikan langit baru dan bumi baru yang di dalamnya kebenaran akan berdiam. Oleh karena itu, hai yang terkasih, selagi menantikan hal-hal itu, berusahalah sungguh-sungguh agar didapati oleh Dia dalam damai sejahtera, tanpa noda dan tanpa celah. Nah, di sini ada pesan yang Tuhan berikan agar kita memberesi hidup kita, singkirkan energi-energi negatif yang menguasai tubuh kita. Bagi saudara yang ngikutin streaming, ayo ikutin streaming dengan serius, saudara. Karena ada orang yang ikut streaming sambil makan, sambil keluyar-keluyur, tiduran. Kalau tiduran sakit nggak apa-apa ya. Tapi ini enggak, saudara. Ibadah tapi makan. Ini ibadah gaya sekarang, saudara. Dan itu yang menciptakan adalah setan terus terang. Kenapa? Karena setan tidak menghendaki kita ibadah dengan serius. Betul nggak Bapak Ibu? Keluyar, keluyur ke sana kemari. Kalau di kehilat kan nggak bisa. Duduk ya duduk. Tapi kalau di rumah, ya bisa melakukan apa saja. Ada tamu, ya sebentar. Nemoni tamunya, ibadahnya ditinggal. Nanti gampang setel ibadah lagi. Nggak kusuk, saudara-saudara. Dan itu yang setan mau. Makanya saya katakan, ayo, ibadah yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Kalau memang Anda tidak bisa datang di tempat ini, ibadah streaming dengan baik, yang serius. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi doa saya adalah, ayo kita siapkan diri kita. Menantikan kedatangan Yesua untuk yang kedua kali. Yang belum dimeterai, segera meteraikan. Mumpung masih ada kesempatan. Saya bersyukur akhir-akhir ini, saya banyak melakukan baptisan pembaharuan di banyak wilayah negara di Indonesia ini. Walaupun tidak semua orang mau di-upload, saudara. Kalau saya sih, ini kalau saya, begitu saya dibaptis, wah, kalau saya ada video, saya akan upload. Untuk apa? Saya buktikan bahwa saya itu berbeda dengan yang lain. Saya adalah orang yang sudah termeterai oleh nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tapi kan tidak semua orang seperti saya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ada yang bilang, Pak, saya mohon dibaptis pembaharuan, tapi jangan diupload ya. Ya nggak apa-apa, saya lakukan, saudara. Tapi yang jelas Anda sudah termeterai. Jadi saat ini, ayo kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena waktunya sudah sangat dekat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami akan menjadi lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dekat dengan Engkau. Sehingga saat nanti rapture, kami akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kami tidak ingin ketinggalan. Sekalipun kami tahu orang yang tertinggal upahnya masuk kerajaan 1000 tahun. Tetapi kami mau, kami rapture saat Roh Kudus kembali. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin.
Kita akan lihat, tidak ada pengumuman. Baik saudara, tidak ada pengumuman, kita akhiri. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di pagi ini. Kami mohon Bapak Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah pagi ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman seluruh anak-anak-Mu di atas muka bumi ini, berkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Sebentar kami mau pulang, Tuhan jaga lindungi peliharakan kami, sampai di rumah dengan selamat. Dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih kau friat mat kau fri fahem teka syekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besyem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, selamat pagi, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak
puncak tertinggi sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Engkau lara menjadi baik.